Kebangkitan pewaris terindas. Bab 44. Dalam sekejap, tubuh Nul terhempas dengan keras, menabrak dinding akibat pukulan dahsyat Baron. Rasa sakit yang begitu hebat mendera seluruh tubuhnya, terutama di bagian punggung dan dada yang terasa seperti dihancurkan. Nul meringis kesakitan, tangannya menggapai wajahnya untuk menghapus darah yang keluar dari sudut bibirnya. "Lihatlah, kau masih seperti dulu, Nul. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku," ia ucap Baron dengan tatapan sinis yang menusuk. Senyum jahatnya membuat Nul semakin membakar amarah dan keinginan untuk membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Baron. Nul menggertakkan giginya, menahan rasa sakit dan amarah yang memuncak. Dia menatap tajam Baron dengan mata yang berkobar, menunjukkan tekad yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dengan perlahan, Nul menghentakkan tangan besinya ke tanah, mengumpulkan kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya untuk bangkit berdiri kembali. "Oh, kau masih bisa berdiri ternyata," ejek Baron dengan nada sinis, melihat Nul yang berhasil bangkit kembali dengan tubuh penuh luka. Wajah Baron penuh kepuasan melihat musuhnya menderita. "Aku pasti akan mengalahkan MU, Baron," jeraung Nul dengan amarah membara, sembari melesat ke arah Baron dengan cepat. Tubuhnya bergerak lincah, mengayunkan pukulan tangan besinya yang siap menghancurkan tulang Baron. Namun, Baron tak gentar sedikit pun. Dengan kemampuan khususnya yang dapat mengendalikan massa otot tubuhnya hingga beberapa kali lipat, ia merasa tak ada yang mampu mengalahkannya. Senyum kemenangan terpampang di wajahnya. Baron menyeringai, melesat bagaikan angin ke arah Nul yang sudah hampir mencapainya. Tangan Baron dengan sigap menangkap leher Nul, menghantamkannya ke dinding beberapa kali. Duar! Duar! Suara benturan keras antara tubuh Nul dan dinding bergema di seluruh ruangan. Wajah Nul memerah, mata yang semula penuh kemarahan kini terlihat penuh rasa sakit dan kepasrahan. Baron semakin mengejek Nul yang terpojok, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian para tangan besi memang ditakdirkan untuk tunduk pada kami, keluarga Sargats." Dengan susah payah, Nul berusaha melepaskan diri dari cengkraman Baron yang semakin menghimpit tubuhnya ke dinding. Wajah Nul mulai membiru karena kesulitan bernapas, matanya terbelalak mencari pertolongan. Menyadari keadaan Nul yang semakin terjepit, Baron tersenyum penuh arti sambil menggertakkan giginya. "Sayang sekali Nul, kali ini aku tidak akan berbelas kasihan sama sekali denganmu." Baron semakin menambah tekanan cengkramannya, membuat Nul semakin tercekik dan merasa tak berdaya. Nul teringat dengan kenangan 20 tahun yang lalu. Nul berdiri di tengah-tengah arena pertarungan yang dipenuhi debu dan keringat. Ia merasa tegang dan penuh semangat, siap menghadapi lawannya. Baron, pemuda yang kuat dan berani, siap untuk menghadapi Nul dalam pertarungan yang akan menentukan nasib keluarga mereka yang memiliki kekuatan. Mereka berdua saling melawan dengan luar biasa, menunjukkan kekuatan dan ketangkasan yang mereka miliki. Tapi sayangnya, Nul tidak bisa mengalahkan Baron. Di tengah-tengah pertarungan, Nul bisa merasakan kemenangan Baron dan kekalahan yang terasa begitu menyakitkan. Saat itulah Pak Tuaklar mengulurkan tangannya dan menawarkan Nul kesempatan untuk bekerja dengannya. Alih-alih memilih Baron yang memenangkan pertandingan. "Maafkan saya Tuan Besar, saya tidak bisa memenuhi janji saya untuk melindungi keluarga Anda dengan benar," igumam Nul dalam hati, pandangannya mulai kabur karena kesedihan yang terasa menggelayuti hatinya. "Sus! Duar!" Suara ledakan keras menggema di sekitar mereka. Baron, yang sedang mencengkram Nul dengan erat, tiba-tiba terpental ke samping menghantam dinding yang hancur berkeping-keping. Nul, yang baru saja bebas dari cengkraman Baron, ambruk di lantai dengan lemas. Dia menatap sosok yang telah menolongnya, tersenyum lebar sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Baron bangkit berdiri dari reruntuhan dinding yang ia hantam, seraya mengusap debu dan kotoran dari pakaiannya. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat sosok yang barusan menyerangnya, dan seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Ternyata kau juga seorang petarung?" tanya Baron dengan nada mencemooh, sambil melirik para bawahannya yang sudah terkapar tak berdaya di depan gedung kosong itu. Vincent berdiri tegap di hadapan Baron, tatapan matanya tajam dan penuh keyakinan. Angin kencang berhembus, mengibarkan ujung rambutnya. "Apa kau pikir, para pewaris kaya hanya bisa menghabiskan uang saja?" tanya Vincent sambil tersenyum setelah menendang Baron hingga terhempas. Baron tertawa keras, berusaha untuk tetap tenang. "Hahaha, menarik, ini sungguh menarik," tawa Baron seketika berhenti, wajahnya berubah menjadi serius. Ia menatap Vincent dengan tatapan ingin membunuh. "Kebetulan aku ingin menguji teknik baruku,"
imbuhnya sembari menyeringai. Vincent melihat kegigihan Baron, ia mengangkat dagunya dengan percaya diri dan langsung memasang kuda-kuda untuk bertarung seolah menantang Baron. Kedua tangannya terkepal erat siap menghantam. Senyum mengembang di sudut bibir Vincent, ia tidak merasa takut atau ragu meski harus berhadapan dengan musuh yang kuat seperti Baron. Baron melangkah maju, dia juga menggenggam kepalan tangannya erat-erat. Kedua mata mereka saling bertatap, seperti dua ekor harimau yang siap menerkam satu sama lain. Tensi di udara semakin terasa, menghantarkan gelombang gairah dan adrenalin bagi mereka berdua. Di tengah keheningan yang menusuk, pertarungan antara Vincent dan Baron dengan cepat dimulai. Sus! Dua! Suara gelombang angin dan setiap pukulan mereka yang saling berbenturan terdengar di udara memecah keheningan tempat tersebut. Keduanya saling serang, mencoba menguji kemampuan masing-masing, sambil menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa di hadapan satu sama lain. Bab 45. Kekuatan Vincent dan Baron tampak sama kuatnya, mereka saling menyerang satu sama lain dengan kecepatan luar biasa. Sus! Duar! Vincent dan Baron terhempas bersamaan saat pukulan mereka saling mengenai satu sama lain, hingga keduanya terhempas ke belakang menabrak dinding. Vincent bergegas berdiri, dia menatap Baron dengan seksama. Kekuatan yang luar biasa, bahkan kecepatannya hampir melampaui kecepatanku, gumamnya dalam hati sambil mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya. Baron juga tampak mengalami hal serupa dengan Vincent. Dari mana bocah ini mempelajari teknik pernapasan alam? Apakah dia murid Solomon? Gumam Baron dalam hati merasa Vincent lawan yang tangguh. Keduanya memasang kuda-kuda secara bersamaan, mereka berdua kemudian melesat dengan cepat ke arah satu sama lain. Sus! Gelombang angin tercipta saat hentakan kaki keduanya melesat begitu cepat, menerbangkan debu-debu yang ada di sekitar mereka. Dua! Pukulan dan tendangan mereka saling beradu lagi. Keduanya memiliki kecocokan gerakan, seolah mereka diajari oleh guru yang sama. Namun, tiba-tiba Vincent mengunci kedua tangan Baron dengan satu tangannya, membuat pria itu terkejut, karena tidak bisa menggerakkan tangannya. Tangan kiri Vincent mengepal erat ke belakang, dia menatap Baron dengan tajam. Tinju naga, serunya. Sut! Dua! Baron membelalakan mata saat tinju tersebut mengenai perutnya. Kuncian tangan Vincent terlepas, Baron terhampas puluhan meter ke belakang. Duar! Suara dinding hancur terdengar saat tubuh Baron menabrak dinding hingga berlubang, asap mengepul dari arah Baron terjatuh di reruntuhan dinding. Vincent tampak terengah-engah setelah menggunakan teknik tersebut, dia tidak mengira sampai menggunakan teknik yang seharusnya tidak dirinya gunakan. Duar! Sus! Vincent terkejut saat Baron melesat dengan sangat cepat ke arahnya, melepaskan sebuah pukulan sangat kuat. Siluet kepalan tangan raksasa menghujam ke arah Vincent dengan sangat cepat, seolah akan melumatnya. Vincent menggertakkan giginya, dia dengan cepat memasang kuda-kuda pertahanannya, menggerakkan kekuatan alam di sekitarnya. Sut! Duar! Benturan dua energi spiritual tersebut membuat gelombang ledakan cukup kuat, membuat Vincent terhempas ke belakang. Namun, dia segera bangkit dari jatuhnya, tetapi dia melihat Baron dan bawahannya sudah menghilang dari tempat tersebut. Vincent menghirup napas dalam-dalam kemudian membuangnya. Dia tidak berniat mengejar Baron dan bawahannya, menyadari kalau dirinya bisa saja kalah, karena belum mengusai sepenuhnya teknik pernapasan alam. Paman Nul, seru Vincent, panik saat melihat Nul tergeletak di tanah tanpa daya. Dengan sigap, Vincent menghampiri Nul dan segera memapah tubuhnya menuju mobil. Sementara itu, Sebastian dan anak buahnya baru tiba di lokasi. Tuan muda, maaf saya terlambat, jalanan tadi macet, ucap Sebastian dengan nada menyesal. Mata Sebastian memperhatikan Nul yang lemas di dalam mobil, wajahnya penuh kekhawatiran. Nul, kenapa bisa begini? Tuan muda, apa yang terjadi dengan dia? Tanyanya, bingung melihat sahabatnya pingsan. Namun, Vincent segera menegaskan kembali. Paman Sebastian, tolong bawa Nul ke rumah sakit, dan antar aku ke kantor kakek. Aku harus menemuinya segera. Baik, Tuan muda, sahut Sebastian patuh, sambil memerintahkan anak buahnya membawa Nul ke rumah sakit. Mengantarkan Vincent menuju kantor sentral Clark Capital. Sepanjang perjalanan, wajah Vincent tampak serius, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Meski penasaran, Sebastian tak berani menggali lebih jauh tentang kondisi Vincent.
Ia tahu nanti pasti Pak Tua Clark akan menjelaskannya. Sesampainya di gedung sentral Clark Capital, Vincent melangkah dengan tegap memasuki bangunan dan mencari sang kakek, siap menghadapi berbagai kemungkinan. Di lobi, Selena menyapa Vincent dengan nada khawatir. "Astaga, Tuan Adama, apa yang terjadi padamu?" Ia meraih pipi Vincent yang memar, mencoba memahami situasinya. Vincent memaksakan sebuah senyum. "Aku tidak apa-apa, Selena." Ia mencoba melangkah untuk meninggalkan Selena, namun gadis itu mencekal lengannya dan menatap tegas ke matanya. "Tidak, kamu harus diobati dulu." Selena bersikeras, menarik Vincent ke ruang istirahat karyawan untuk mengobati lukanya. Sebastian mengikuti dari kejauhan, menghela napas pelan. Ia hanya bisa memperhatikan, takut identitas Vincent akan terbongkar jika ia terlibat. Selena meminta Vincent untuk duduk di sebuah kursi. Cepat-cepat ia mengambil kotak P3K lalu mengobati luka di wajah Vincent. Sambil merawat luka itu, Selena bertanya dengan suara lembut. "Apa Tuan Muda mendapatkan masalah hingga kamu terlibat dalam perkelahian?" Vincent merasakan kepedulian yang tulus dari Selena. Meskipun wanita itu tidak tahu kalau mereka memiliki hubungan seorang karyawan dan bos yang memiliki hubungan profesional semata. Vincent menatap wanita itu dengan seksama, memperhatikan setiap ekspresi wajahnya. Dia hanya mengangguk pelan, bibirnya terkatup rapat tak mampu mengucapkan kata. Ini adalah pertama kalinya ada wanita yang begitu peduli padanya tanpa tahu identitas aslinya. Selena menatap balik Vincent, matanya mencoba membaca pikiran pria itu. "Jika berat menjadi pengawal pribadi, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan lain? Bukankah lebih baik jadi OB daripada harus mempertaruhkan nyawa seperti ini?" Ucap Selena, bibirnya bergetar sedikit menahan kekesalan. Vincent mengulas senyum tipis. "Ya, apakah kamu yakin mengatakan hal itu? Bukannya kalian para wanita selalu memandang kami berdasarkan harta?" Vincent perlahan berdiri, wajahnya masih tersenyum. Selena mengepalkan tangan, merasa tersudut. "Tuan Adama, aku tidak seperti wanita lainnya," dipotong Vincent sambil menatap Selena tajam, senyumnya belum hilang. "Akan menerima kami apa adanya." Selena terdiam, merasa seperti ditebas oleh kata-kata Vincent. Pria itu melanjutkan, "Ya, aku tahu kamu wanita baik, tapi berhentilah memberi harapan pada seseorang jika pada akhirnya kamu sendiri akan mulai membencinya saat uang menguasai hidupmu. Apakah pandangan Tuan Adama terhadapku seburuk itu?" Selena bertanya dengan mata yang berkaca-kaca. Vincent menggeleng pelan, mencoba meredakan suasana. "Tidak, Selena. Aku tahu kamu belum mengerti bagaimana pahitnya dunia ini." "Terima kasih sudah merawatku," ucap Vincent sambil berlalu meninggalkan Selena yang masih tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Selena terpaku, meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan Vincent, mencoba memahami alasannya. Dia bingung apa maksud dari perkataan Vincent, sehingga pria itu seolah tidak mau dekat dengannya. Apakah dia sudah memiliki kekasih? Pertanyaan-pertanyaan muncul di benak Selena. Tetapi wanita itu tidak mau berprasangka buruk terlebih dahulu. Sementara itu, di ruang Pak Tua Clark, Sebastian telah tiba memberikan laporan kepada tuannya. "Apa kamu yakin itu dia, Sebastian?" tanya Pak Tua Clark, pandangannya masih tertuju keluar jendela. "Menurut Tuan Muda, namanya Baron Sargats. Jika itu benar, Tuan Muda berada dalam bahaya." "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan?" tanya Sebastian dengan nada khawatir. Tiba-tiba Vincent yang baru saja masuk ke ruangan menangkap pembicaraan mereka. "Di dalam bahaya? Apa maksudmu, Paman?" Bab 46. Vincent berjalan cepat, membuka pintu ruangan kerja kakeknya dengan tiba-tiba. Tanpa menunggu, Vincent langsung menghampiri mereka berdua, wajahnya penuh kekhawatiran. "Apa kalian mengenal orang-orang itu?" tanya Vincent dengan nada penuh penekanan, ingin segera memastikan kebenaran. Sebastian tampak gugup, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menjawab pertanyaan Vincent. Sementara itu, Pak Tua Clark menghela napas panjang sebelum membuka suara. "Sebastian, tinggalkan kita berdua," perintahnya dengan nada yang tegas namun lembut. "Baik Tuan Besar," jawab Sebastian patuh. Dengan langkah ragu, ia meninggalkan ruangan tersebut, menutup pintu di belakangnya. Setelah Sebastian telah meninggalkan ruangan, hanya Vincent dan kakeknya yang tersisa. Vincent segera bertanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Jelaskan semuanya, Kek,"
siapa orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa dan siapa keluarga Clarkson? Pak tua Clark menghela napas, lalu berdiri dan menatap cucunya dengan pandangan serius. Orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa itu adalah anggota dari keluarga tersembunyi, tempat kakek menemukan Solomon, Sebastian, Null, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki darah khusus yang memberi mereka kekuatan luar biasa. Vincent menyipitkan matanya, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Lalu, siapa keluarga Clarkson? Pak tua Clark menatap jauh ke arah jendela, seolah melihat ke masa lalu yang telah lama berlalu. Keluarga Clarkson adalah keluarga kakek dulu, sebelum kakek diusir oleh mereka. Dulu mereka adalah keluarga yang memiliki kekuatan dan kekayaan luar biasa. Namun sekarang mereka setara dengan keluarga kelas bawah, akibat intrik di internal mereka. Vincent mengerutkan keningnya. Jangan bilang kakek diusir, karena berbeda pendapat dengan mereka, tanyanya penasaran. Wajah Pak tua Clark menegang, lalu ia menjawab dengan suara bergetar. Ya kamu benar, kakek diusir karena menolak untuk mengikuti perintah mereka. Sebab mereka ingin kakek menggunakan kekuatan kakek untuk kepentingan mereka sendiri. Namun kakek lebih memilih untuk melindungi orang-orang yang saat ini ada di sekitar kakek. Ekspresi Vincent berubah serius. Alisnya yang tebal menyatu, raut wajahnya tegang. Lantas apa bedanya mereka dengan kakek? Bukankah kakek juga memaksaku untuk melakukan sesuatu hanya untuk kepentinganmu sendiri? Tanyanya dengan wajah menggelap, suara berat dan penuh kekecewaan. Pak tua Clark menoleh, matanya memandang tajam ke arah Vincent. Aku melakukan itu semua untuk kebaikanmu, Vincent, ujarnya dengan nada tinggi, penuh emosi. Aku tidak ingin kau diremehkan oleh mereka, sama seperti kakek dulu waktu masih di keluarga Clarkson. Sekarang keluarga Clark menguasai Velzia, mereka berniat merebutnya. Jangan biarkan keluarga Clarkson mengambilnya, Vincent. Pria tua itu berdiri tegak, napasnya memburu, seakan mengumpulkan tenaga dan keberanian untuk melindungi Vincent dari ancaman yang mengintai. Vincent tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dari perkataan kakeknya, masalah yang dia harus emban begitu berat. Tanpa berkata-kata lagi, Vincent berlalu pergi meninggalkan ruangan kakeknya begitu saja. Sementara itu, di salah satu kamar hotel Aranka, Baron terbaring di atas tempat tidur dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya penuh dengan keringat dingin sementara seseorang yang ahli dalam penyembuhan dengan titik syaraf sedang memijatnya perlahan. Rasa sakit yang luar biasa menderanya setelah kejadian kemarin sore. Di dekat jendela, Lehman mengamati dengan tatapan sinis dan menyeringai. Kau kalah dengan seorang bocah kemarin sore, Baron? Apa kau sudah melemah? Ejeknya sambil tertawa kecil. Baron yang menahan rasa sakitnya, mengatupkan bibirnya dan menjawab dengan suara bergetar. Diamlah Lehman, jika kau berhadapan dengannya juga tidak akan bisa apa-apa. Wajahnya tampak kesal dan juga marah. Lehman terkekeh. Bilang saja kalau kau tidak bisa mengalahkannya, percuma aku membayarmu mahal. Dia masih memprovokasi Baron yang semakin terlihat kesakitan. Lehman duduk di sisi pria sepuh yang fokus menyembuhkan luka Baron dengan teknik pijat syaraf. Keringat mengucur deras dari dahi Baron karena rasa sakit yang tak tertahankan. Sedangkan Lehman, dengan tangan terlipat di dada, terlihat gelisah dan marah. Kalian berdua diamlah, biarkan aku fokus menyembuhkan lukanya, ditegur pria sepuh dengan suara tegas dan tenang. Seketika, Lehman dan Baron terdiam, menuruti perintah pria sepuh tersebut. Lehman menatap pria sepuh dengan seksama, matanya mencoba mencari jawaban. Apa rencanamu sekarang? Muridmu sudah dikalahkan, ujar Lehman dengan nada penuh kekecewaan. Pria sepuh itu menghela napas panjang, mengumpulkan fokusnya kembali pada proses penyembuhan. Pusat syaraf energi spiritual Baron mengalami benturan keras, artinya lawannya tahu kelemahan kekuatannya, dia. Bukan pemuda sembarangan, jawab pria sepuh itu sambil menatap Lehman dengan tatapan serius. Mendengar penjelasan pria sepuh, Lehman menyipitkan matanya, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Baron, yang masih merasakan sakit di tubuhnya, menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sakit dan kekalahan yang menghantam harga dirinya. Di tengah keheningan kamar hotel yang mewah, tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria berbadan kekar melangkah masuk. Dengan langkah pasti, ia menghampiri seorang pria sepuh yang tengah duduk di sisi ranjang, merawat seorang pemuda yang terbaring lemah. Master, maaf saya terlambat, ucap pria kekar itu dengan suara serak, memecah kesunyian yang menyelimuti ruangan. Senyum kecil menghiasi wajah pria sepuh tersebut.
"Rugert, kau lihat pria di sebelahku ini?" tanyanya sambil melirik Lehman yang duduk di kursi di sampingnya. Mata Rugert menatap tajam ke arah Lehman, seolah ingin mengukur kekuatannya. "Tentu Master, apa dia yang akan memberikan misi padaku?" "Ya, untuk sekarang kau patuhi perintahnya. Kuberikan kepercayaan ini padamu." Pria sepuh itu mengiyakan sambil menepuk bahu Rugert dengan penuh kepercayaan. Rugert mengangguk tegas. "Baik Master. Aku akan melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya." Tangannya yang besar dan berotot mencengkeram erat, menunjukkan tekad yang kuat dan kesiapannya untuk menjalankan misi yang akan diberikan oleh Lehman. Sementara Baron yang masih dalam tahap penyembuhan sedikit terkejut, dia tahu siapa sosok yang dipanggil masternya tersebut. "Master, Anda yakin memberikan misi ini pada Rugert?" "Kenapa? Bukankah nyawa dia tidak penting? Yang terpenting adalah cap jarinya. Apakah aku benar Lehman?" tanya pria sepuh itu sambil menyeringai menatap Lehman. Lehman menelan ludah, dia merasakan kalau pria di depannya itu seolah bisa melakukan apapun, tampak jelas dari raut wajahnya yang tidak mengenal rasa takut sama sekali. Hingga dia pun terpaksa menganggukkan kepalanya. Bab 47. Vincent tidak mengetahui kalau sekarang bukan hanya tahtanya saja yang sedang diincar, tetapi nyawanya juga dalam bahaya, mengingat Lehman memerintahkan seseorang yang sangat kejam. Di ruangan Vincent, tampak pria itu sedang duduk di kursinya sambil menatap keluar jendela, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada kehidupannya sekarang. Kenapa mereka baru muncul sekarang? Bukankah jika mereka ingin menguasai harta kakek, harusnya sudah bergerak sebelum kemunculanku? Seharusnya itu lebih mudah untuk mereka, gumam Vincent yang penasaran dengan tindakan keluarga Clarkson. Mata Vincent membelalak. "Tunggu dulu, bukankah kakek mencariku setelah divonis hidupnya tidak lama lagi? Apa mereka mengetahuinya?" Vincent yakin jika keluarga Clarkson pasti mengetahui hal tersebut. Sebelum semuanya jatuh ke tangannya, mereka mencoba untuk merebut terlebih dahulu. Karena itulah mereka butuh tanda tangan dirinya atau bukti lainnya. Mereka sadar jika Vincentlah sumber masalah mereka untuk mendapatkan warisan tersebut. Tok! Tok! Saat Vincent sedang terlarut dalam pikirannya, pintu ruangannya diketuk, membuat dia seketika tersadar. Asisten pengganti Nul terburu-buru masuk ruangan dengan wajah yang cemas. Dia berhenti di depan Vincent, lalu membungkuk sopan sebelum berkata, "Tuan muda, maaf mengganggu waktu Anda." Vincent, yang sedang duduk di belakang meja kerjanya, menatap pria itu dengan tajam. "Ada apa?" Menggenggam sebuah tab di tangannya, dia menyerahkannya kepada Vincent. "Berita tentang Anda yang tidak mau menunjukkan identitas di depan umum mendapatkan perhatian khusus dari warga, bahkan salah satu berita mengatakan kalau Anda mungkin memiliki masalah sehingga tidak berani menunjukkan wajah Anda." Vincent mengambil tab tersebut dan membaca berita yang dimaksud. Ekspresi wajahnya berubah menjadi serius, alisnya mengerut saat membaca berita yang berjudul, "Apakah pewaris sentral Clark Capital memiliki skandal?" "Tuan muda, karena berita ini membuat saham sentral Clark Capital anjlok beberapa poin, saya rasa Anda harus cepat bergerak," ujar asisten tersebut mengingatkan, raut wajahnya tanpa khawatir. Vincent menatap pria itu dengan tajam. "Bagaimana dengan bagian penanggulangan masalah? Apa mereka tidak bisa berbuat apa-apa?" tanyanya dengan nada penuh tekanan. Pria itu mendesah tidak berdaya, menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi. "Tuan muda, yang memuat berita ini Red Chanel, semua orang tahu kalau berurusan dengannya akan sulit, terlebih dia memiliki backingan yang kuat, sekalipun itu Central Clark Capital, mereka tidak akan mendengarkan." Mendengar penjelasan itu, Vincent merenungkan langkah yang harus diambil. Pikirannya berkecamuk, mencari cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Sejenak kemudian, Vincent menghela napas panjang. "Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi," ucapnya dengan tegas. Pak Tua Clark menatap keluar ruangan, memandang gedung-gedung yang hampir sejajar dengan Central Clark Capital. Ia tersenyum getir, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri. "Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, apa dia pantas menggantikan posisiku?" ujarnya dengan nada tegas. Mendengar itu, Sebastian semakin khawatir. "Tuan besar, tapi..." Pak Tua Clark mengangkat tangannya, menyela ucapan Sebastian. "Sebastian, bukan hanya kamu yang khawatir. Aku juga khawatir, tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada Vincent untuk membuktikan dirinya. Dia harus belajar menghadapi masalah seperti ini,
Dengan begini para petinggi perusahaan juga akan mengakuinya. Bukan? Tutur Pak Tua Clark dengan tegas, namun terdengar sayang pada cucunya. Sebastian mengangguk, mengerti keputusan yang telah diambil oleh Pak Tua Clark. Baik, Tuan Besar. Saya mengerti maksud Anda, ujarnya, sebelum keluar dari ruangan dengan langkah yang berat. Pak Tua Clark kembali menatap angka-angka di layar komputernya, berharap Vincent mampu mengatasi masalah ini dan membawa perusahaan kembali ke jalur yang benar ke depannya. Ia tahu bahwa tanggung jawab yang akan diemban oleh Vincent semakin besar dan berat, namun percaya bahwa dia akan mampu melaluinya. Di ruangan gedung Red Channel, Zaki Adelrai tampak duduk di kursi pemimpin perusahaan digital dengan penuh percaya diri. Senyum mengembang di wajahnya saat melihat layar komputer yang menunjukkan saham Central Clark Capital anjlok beberapa poin. Wah, publik isu memang cepat sekali mempengaruhi perubahan saham, ucap Zaki dengan wajah berbinar, menatap layar komputer dengan tatapan tajam dan penuh kemenangan. Luxe Mason, pendiri Red Channel yang kini merupakan bawahan Zaki, ikut senang melihat saham CCC anjlok. Ia lantas mengusulkan ide jahatnya. Tuan muda, jika ini berlanjut, kemungkinan saham CCC akan anjlok lebih tajam lagi. Apakah perlu aku buat skandal baru untuk mempercepat kejatuhan mereka? Mendengar usulan Luxe, Zaki tertawa terbahak-bahak, menunjukkan betapa jahatnya hatinya. Hahaha, kau memang tahu apa yang harus dilakukan. Aku berharap padamu. Dalam ruangan itu, gelak tawa keduanya bergema, menandakan bahwa mereka siap merencanakan kehancuran lebih jauh bagi Central Clark Capital. Vincenzo Clark Adama, ini baru awal untuk menghancurkan hidupmu. Zaki bergumam dalam hati, tangannya mengepal erat seolah memiliki kebencian yang sangat mendalam pada Vincent.